103,8 MHz. Hari ini kami kedatangan tamu dari apa namanya? Warung Cobek Marisa. Nah, yang teman-teman yang tinggal di Kabupaten Pohuwato mungkin sudah tahu apa itu Warung Cobek Marisa, sudah pernah masuk dan makan di Warung Cobek Marisa, karena rasa dari Warung Cobek Marisa itu lain dibandingkan yang lain, karena Warung Cobek Marisa mempunyai rasa yang khas. Dan hari ini kita datangkan untuk bagaimana mengulik atau bincang santai dengan owner dari Warung Cobek Marisa. Sebelum masuk ke situ, maka saya ingin memperkenalkan dulu siapa sih pemilik Warung Cobek Marisa. Kita sering makan tapi kita tidak tahu siapa pemiliknya. Jadi hari ini saya datangkan pasangan suami istri yang hari ini sebagai owner Warung Cobek Marisa yang hari ini bertempat di Dusun Bulalo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato. Sebelum masuk ke dalam, saya ingin bertanya-tanya yang pertama ke Ibu. Silakan Ibu diangkat. Oh ya. Oke, silakan Ibu bisa memperkenalkan namanya siapa? Ya. Oke, nama saya Windah Yani. Nama FB saya juga sama, Windah Yani. Kayak gitu. Saya tuh Jawa, tapi bukan asli ya. Saya Bukan tuh, asli. saya tuh lahirnya di Gorontalo. Lahir di Gorontalo. Jadi ya orang Jawa tapi cinta Jawa. Gorontalo. Jagon Ya, Gorontalo ya, gitu, seperti gitu. itu. Ya, benar, Iya, benar. berarti lahir di Jawa tapi Enggak, lahirnya di sini. Di Gorontalo. Cuma saya keturunan suku Jawa kayak Oh, gitu. iya. Suku Jawa. Nah, jadi hari ini selain Ibu Windayani, kita kedatangan tamu juga, suaminya yang hari ini juga partner kerja dari Warung Cobek Marisa. Ayo silakan perkenalkan nama Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan. Ya, nama saya Tulus Tiono. Tulus Tiono. Saya Jawa tapi lahirnya Manado. Di Manado. Di Manado. Lahir di Manado tapi Jawa juga. Iya, Jawa Timur atau Jawa Tengah? Sama, Jawa kita Timur. Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi beda kabupaten ya. Beda kabupaten. Ya. Jadi hari ini bincang-bincang santai kita ini bagaimana mempertanyakan orang Jawa yang memang ada yang Jawa Gorontalo, ada Jawa Manado, sudah punya usaha di Kabupaten Pohuwato di ujung barat Provinsi Gorontalo. Saya ingin lebih ke Ibu dulu. Sebelumnya kenapa sudah menilik, kenapa Pohuwato tempat usaha, kenapa tidak di kabupaten lain seperti itu? Silakan. Oke. Jadi gini ya, curhat nih ya, curhat. Oke. Jadi ceritanya gini, ini sebenarnya nggak apa ya, memang nggak direncanakan gitu, memang mungkin jalan Tuhan, jalan Allah kita nggak tahu gitu kan. Kesini. Pokoknya memang sampai ke Marisa itu yang bener-bener kayak mimpi aja gitu kan. Pertama kita kesini tuh akhir 2008 ya. Ya, 2008. 2008. 2008 akhir lah kita kesini, yang masih Pohuwato itu yang Masih Pohuwato, bener-bener masih baru itu. Iya, masih serem. Iya, masih serem. Sudah mulai buka usaha di sini. Pertama itu masih ikut orang tua. Ikut Ibu orang saya juga kan buka rumah makan di depan SMA kayak gitu. Nah, jadi kita bantu-bantu dulu di situ. Nah, bantu-bantu di situ. Terus akhirnya saya bilang setahunan lah gitu kan. Terus saya bilang, ayolah ya kita ini apa buka usaha. Pertama tuh bukan warung cobek, malahan saya bikin tempe loh. Oh, tempe. Iya. Produksi tempe. Mm-mm. Jadi memang yang saya itu nggak tahu sama sekali Iya. tempe itu gimana bikinnya Iya. kayak gitu kan. Nah, itu kita Yang itu. pinjam uang buka rumah makan pertama itu di depan ini. Di depan Koramil ya, Koramil, warung Cobek iya, Marisa, Cobek tapi Marisa. itu belum spesialis yang menuju ke Yang lalapan belum. lalapan belum. Masih campur, semua nasi campur kayak Iya. gitu. Terus akhirnya kita fokus ke yang rumah makan lalapan itu, spesialis lalapan. Nah, itu yang di depan Apotek Yang Sulawesi. Apotek Sulawesi. Yang di Berarti Bulalo. udah 2 kali berpindah ini. 3 kali. Tiga kali, sampai benar, hari ini. Yang sekarang ini Iya. udah ketiga kali Iya. tempatnya kayak gitu. Jadi kita 1 tahun di depan Koramil tuh masih menu yang campur kayak Iya. begitu. Terus yang 7 tahun itu kita di depan Apotek Sulawesi itu. Terus alhamdulillah sekarang kita punya tempat Iya. yang baru, sudah mau Oke. jalan 1 tahun. Iya, oke. Saya sangat-sangat inspirasi ini pertanyaan buka usaha. Saya ingin ke Bapak dulu. Jadi tadi Ibu sudah bilang dari 2008 ke sini masih keadaan Pohuwato seperti itu. Iya, benar. Jadi Bapak sama Ibu memang kompak sebelumnya ya, sangat kompak. Jadi kira-kira peran Bapak di sini untuk buka warung cobek ini perannya apa? Apakah mensupport atau memang lebih ke interior apa bangunan bagaimana dan seperti apa? Silakan Pak. Jujur ya, pertama itu sih kalau masalah rumah makan apa itu saya tidak berbakat sebenarnya.
yang berbakat itu Iya. istri. Ibu, iya, Nah, iya. Saya lihat sempat juga. sempat itu ada penolakan sebenarnya. Penolakan. Saya nggak mau. Nggak mau, iya. Terus Terus Pak? ya coba kita dukung. Iya. Kira-kira seperti apa ya? Iya. Lama waktu jalan akhirnya semakin suka. di Semakin situ. suka dengan usaha ini begitu. Semakin tertarik begitu. Akhirnya penasaran bagaimana caranya mengelola Iya. gitu. Nah, jadi lebih cenderung saya yang lebih mengatur manajemen Oh, manajemen. keuangan, sistemnya Iya. begitu. Oh, gitu. Saya yang lebih ngatur seperti itu. Iya. Misalkan konsep Iya, apa konsep. itu. Oh, iya. Ya, jadi sekarang ini rumah makan ini sudah 3 kali berpindah. Dari pertama Iya. di Koramil, baru sudah pindah di depan apotek Solain, dan Iya. sekarang sudah di dekat Masjid Nuruddin. Iya. Nah, saya ingin bertanya sih, sebelum merintis rumah makan ini, sebelumnya itu pernah sih punya basic usaha atau pernah sekolah atau apa gitu tentang usaha? Nggak ada. Coba untuk ibu silakan. Apakah punya basic sebelumnya atau cuma main-main? Mau bikin ini saja atau gimana? Coba silakan. Gini loh, Tidak ada. untuk rumah makan itu sebenarnya spekulasi aja. Spekulasi Awalnya. aja. Sempat suami saya itu waktu kita mau jualan makanan, dia nanya, bisa Iya. nggak Ma? Iya. Kayak gitu. Iya. Jujur, Iya. saya belah ayam aja nggak bisa Mas. Oh, nggak bila. Nggak bisa. Waduh, baru gimana? Pernah waktu saya ngetring, ini lucu nih ceritanya. Iya. Jadi ngelawak dulu ini. Iya. Waktu ngetring pertama itu Iya. kan menunya ayam gitu ya. Iya. Saya tuh nggak tahu bersihin ayam kayak gimana, jadi sekalian temboloknya saya jual Mas. Jadi awalnya berarti ini masih belum punya sampai sekarang ini maksudnya kayak pekerja begitu. Karyawan Sudah, masih. alhamdulillah. Waktu Oh, yang sudah pertama belum. belum. Awalnya belum. Saya Berarti sendiri. masih 2 orang Iya, dulu. iya. Oh, jadi begitu. Jadi saya yang masak, dia berangkat. Oh, gitu. Saya Jadi masak, dia berangkat. lebih ke delivery. Iya. Ibu yang masak gitu. Iya. Akhirnya Gitu. sampai punya karyawan itu di tahun kira-kira di yang Saya Yang delivery mulai itu sudah mulai ada. Iya, tapi maksudnya berapa Satu. bulan setelah Iya. itu ada karyawan saya, alhamdulillah sampai Ada sekarang karyawan. dia setia dengan saya. iya. Itu dia bawa bentor. Terus Oh, ceritanya itu dia cuma karyawan untuk nganter Nganter, aja. delivery, lebih ke Ah, delivery. karena gini, kalau cuma suami saya nganterin biasanya kan Nggak. kayak langganan saya pada saat itu kan Bank Mandiri, Bank Sulut, Iya. pokoknya semua bank-bank Iya. lah, gitu. Semua perkantoran. Hampir semua perkantoran sama ini hampir semua pembiayaan. Jadi Iya. ini minta cepet bingung Oh, kan. gitu. Jadi akhirnya ditambah ini ya. Makanya Oh. saya nyari karyawan lagi, tapi ya cuma khusus untuk delivery, masak Iya. tetap di saya. Oh iya, Gitu. saya ke Bapak sebagai tukang antar di waktu itu masih pertama sekali, kira-kira susah melayani banyak yang pesan atau bagaimana waktu itu delivery ya. Bukan cuma masalah susah ya. Iya. Karena ya jujur, Iya. waktu itu kalau mau dibandingkan kan perasaan. Iya, Ini iya. jujur perasaan waktu itu kayak kok nggak pantas ya aku ini kerja seperti ini. Iya, gitu. awalnya. Karena- Gengsi, Mas. Iya, gengsi, gengsi, lebih iya. ke gengsi. Waduh, malu. Iya, ini. betul. Tadinya seperti itu. Kemudian begitu jalan ya kita mulai kewalahan. Sudah mulai kewalahan. Sudah mulai menguasai. Memang kita kan basicnya bukan di Bukan dagang. di dagang. Nah, jujur kan saya dari arsitektur. Oh, arsitektur. Iya, Iya. benar. Karena itu gengsinya terlalu ini sekali dulu. Nah, Jadi akhirnya dari arsitektur jadi delivery ini, aduh. Iya. Terus bagaimana Pak? Nah. Untuk ke depan itu bagaimana ini? ya akhirnya ya kita mau belajar karena belajar untuk ini kan dengan istri. Oke lah, kita coba. Saya walaupun bukan basic di situ, ya coba. Lama-lama secara mau nggak mau ya belajar kan. Iya. Belajar sampai kita dapat ini bagaimana caranya kembangkan usaha. Iya. Ini catering ini bagaimana caranya. Jadi di tahun 2013. 12 atau 13 itu yang kita mulai 2013. catering. Saya itu sudah pakai komputer Oh, sudah cateringnya. pakai komputer. Di sini belum Iya. wifi belum ada, kita pakai paket itu. Jadi Komputer, dulu ya. Paket Paket modem, modem. Mas. Paket. Oh iya. Nah, Modem jadi kita pakai isi modem, ya. ya, betul. kenapa benar. kita tidak manfaatkan itu? Nah, Iya. waktu itu kan Pakai mikir, modem. coba pakai modem, Transaksinya kartu, jadi iya transaksinya. bisa kirim Sekali, Oh, iya. sekali Jadi- kirim SMS zaman dulu, Mas. Jadi betul. zaman dulu itu jadi kita bagaimana caranya minta nomor semua Semua kantor harus kantor. ada. Iya, Oh, semua gitu. itu. Jadi, saking banyaknya Ini itu modal kan. promosi ini. Iya, Oh, benar. jadi kita kan sistemnya tunggu telepon kirim gitu. Tapi kan harus kumpul nomor Iya. kan banyak sekali. Iya. Itu awal mulanya. Iya. Kemudian akhirnya kita mikir ya
teknologi apapun itu Iya. sangat mendukung untuk perkembangan usaha. Iya. Jadi sampai sekarang itu kita tidak akan lepas dari ini Bantuan teknologi Iya. apa semua. Oke. Saya ke Ibu lagi. Jadi ini sudah semakin menarik ternyata. Dari teknik bisa jadi delivery dan akhirnya sekarang sudah lebih besar, sudah banyak karyawan. Jadi saya mau ke Ibu ini, kira-kira begini Bu, mulai rekrut karyawan itu di tahun berapa? Mulai 2013 kayaknya. sudah mulai ada karyawan? Iya. Satu atau dua Baru atau satu Mas. baru satu orang. Satu. Waktu itu tempat masih di muka Koramil. Enggak, kalau itu di Perum. Oh, sudah. Waktu cateringan Enggak. itu kita di Perum Perum. ya. 2014. Iya 2014 itu awal kalau nggak salah Iya. baru kita ke depan Buka Koramil. rumah Iya, makan. iya. Oh, Itu gitu. spekol itu Mas, kita Iya. ngontrak di situ. Jadi Iya. perumahannya ditinggal. Masih belajar. Iya, iya. Rumah saya kontrakan, saya ngontrak. Oh, ngontrak Ke lagi. Koramil. Jadi lucu itu ceritanya. Iya, iya, Rumahnya terus, dikontrakin, orangnya ngontrak kan gitu. Nyari tempat usaha. Jadi 2014 itu sudah mulai punya usaha. Mm. Nah, tapi tidak sempat terpikirkan apakah mau booming ini ke depan atau apa, sudah dipikirkan atau belum? Waktu itu yang ada di pikiran saya berusaha untuk jadi batu loncatan. Yang waktu buka rumah makan Iya, pertama ya, iya. saya sempat bilang sama suami saya, ayah, ini walaupun nggak jadi, seandainya pun Iya. kita ibaratnya jatuh di sini, kita Iya. anggap ini adalah batu loncatan. Batu loncatan untuk bikin yang lain begitu. Iya, saya bilang. Jadi ini ibaratnya Mau hanya belajar. batu loncatan kayak begitu. Kalau mau ditanya, maksudnya pengusaha jatuh yang pernah. Iya, oh. Pada saat itu jatuh saya di Iya, situ. iya. Iya, kita berapa kali sih nggak selalu lancar. Kayak gitu. Yang waktu di Koramil itu sempat jatuh, terus akhirnya buka cobek yang kedua itu di depan Apotek Sulawesi. Iya. Oke. Jadi kita sebelum berlanjut ke sesi yang kedua, maka kita break dulu setelah ini. Nanti teman-teman dari sahabat Panua FM tetap stay tune ya dari sini. Jadi karena kita akan lebih menanyakan kira-kira sudah sejauh mana sih omsetnya dari warung cobek Marisa ini, karena memang kami tahu bersama ini banyak diminati sama teman-teman. Jadi kita break dulu, ntar kita lanjut lagi. Hari ini kita mengundang dari owner warung cobek Marisa. Namun sebelum itu kami sampaikan di Pohuata juga ada namanya Boba, Hyper Boba. Jualan terus minuman kekinian, Hyper Boba. Sudah membuat 3 lokasi, yaitu di depan Dedemart, di Pohon Cinta, dan di samping Apotik Cahyani. Oke, untuk selanjutnya kita berbincang kembali dengan owner Cobek Marisa. Ya, saya senang mendengar owner yang hari ini dari pertama pengusaha tempe sampai berubah menjadi pengusaha cobek. Dan ini sangat-sangat saya ingin belajar. Kira-kira sebelum menjadi cobek yang disukai banyak peminatnya ini, kira-kira apa sih, ada tips-tips nggak jadi pengusaha cobek yang sampai hari ini sudah disenangi? Untuk Ibu, silakan Bu. Oke. Tips untuk kaum remaja sekarang ya. Untuk usaha itu satu, fokus, ulet, telaten, itu nomor 1. Ya, nomor 1 itu. Ya. Kita itu harus fokus di satu titik kayak gitu. Kita itu harus ulet di situ. Ibaratnya walaupun mau tumbang jatuh ya kita harus bangkit lagi kayak gitu. Jadi ya pastinya bakal penuh luka kayak Iya. gitu, tapi ya tetap ya harus seperti itu. Jadi untuk Ibu, masih untuk Ibu ini, apakah penting nggak pelaku usaha itu harus punya modal dulu atau gimana? Nggak penting ya. Nggak penting. Yang terpenting apa sih untuk Niat. jadi pelaku usaha? Oh, niat. Berarti Motivasi. usaha motivasi ya, Iya. optimis ya. Jadi seperti itu. Jadi ternyata tips dari owner warung cobek Marisa ini adalah tidak terlalu penting modal. Modal itu nanti kesekian kali mungkin Iya, seperti iya. itu ya. Benar. Saya ingin bertanya, apakah di awal sebelum membangun usaha ini modalnya berapa sih? Nah itu Ini. lucu itu. Iya. Pertama kita buka rumah makan itu, bukan rumah makan cateringan itu, Iya. saya minta uang mama saya. Oh, jadi pakai uang ibunya Ibu gitu? Iya, jadi saya pinjam itu ceritanya. Mam pinjam uangnya dong. Iya. 350.000. 50.000, 350.000. Modal awalnya itu 350.000 minjem, Iya. terus sama ibu saya dikasih beras 15 kilo. 15 kilo, oke. Tuh, modal awal. Modal awal di 2008
Bukan 2008 itu 2012. 12. Oh yang Iya. seperti itu. Itu jadi 350.000 itu pinjem Iya. sama ditambah beras 15 kilo. Terus katanya ibu saya, udah nggak usah dibalikin uangnya. Alhamdulillah lah kayak gitu. Ya, jadi oke, kita lanjut. Saya ingin bertanya kepada Bapak ya, hari ini juga hadir dua orang Ibu dan Bapak ya. Saya lihat alhamdulillah sekarang karyawannya sudah berapa orang, Pak? Untuk warung cobek. 16 tambah yang Hari 16. ini warung 16. cobek yang 2008 dibentuk hari ini sudah mempekerjakan lebih dari 15 orang, jadi 16 sampai Iya. ada. Jadi ibu sama bapak itu, untuk bapak jadi ibu sama bapak itu sekarang jarang di tempat atau bagaimana? Tinggal Iya, pantau jarang atau sih, bagaimana tinggal jarang. pantau? Kita jarang di warung, cuma selalu kita mengawasi. Mengawasi. Jadi ya memanfaatkan Memanfaatkan, memanfaatkan iya. teknologi apa Iya. yang ada. Jadi seperti itu. Oke, saya ke ibu. Begini bu, kan di tahun 2019 itu ada COVID-19. Ya. Kira-kira ini usaha ini apakah dengan adanya COVID ini berdampak atau bagaimana bu? Sangat sekali ya. Saat itu memang jatuh saya Mas. Jatuh ini. Habis. Dengan adanya COVID ini. Iya. Memang jatuh habis pokoknya di saat Covid itu bayangkan waktu Iya. Covid pertama itu kita masih di cobek yang kedua ya, yang di depan Apotek Sulawesi. Warung yang bukanya jam 4 sore sampai tutup pagi dan harus dibatasi jam 9. Jam 9 malam. Iya. Jam 9. Bayangkan Mas berapa jam tuh Mas kita buka? Oh iya betul. Kira-kira udah dapat duit belum? Iya. Nah, betul. itu. Jadi terdampak sekali dengan adanya itu ya. Teramat sangat. Oh gitu. Hmm. Bukan karena pembelinya tapi karena ditutup itu jam 9 malamnya. Iya. Kalau pembelinya banyak. Gimana ya, tetap nggak bisa lah Nggak Mas. masuk. Iya betul ya betul. Oke, sekedar informasi untuk teman-teman. Untuk mengajukan pertanyaan bisa langsung live di di Facebook Ibu Windayani. Bisa masukkan pertanyaan di Ibu Windayani atau di nomor yang akan saya sebutkan 0823 3541 1019. Pertanyaan yang baik maka akan diberikan satu bonus radio dari Panua FM. Jadi saya tunggu pertanyaannya di live Facebook Ibu Windahyani atau di nomor 0823 3541 1019. Ayo kita lanjut pertanyaan kembali. Ibu, jadi di tahun 2008 sampai dengan saat ini saya ingin bertanya sedikit, bukan untuk mengulik. Iya. Sudah kembali modal atau bagaimana? Alhamdulillah sudah lah Mas. Dari warung ini ya, Iya, dari warung, ya. Intinya sudah ada lah Mas, Iya, kembali sudah kembali modal, ya. Kayak Iya. gitu. Oke, saya ke Bapak. Nah, ini yang agak-agak ini. Jadi kenapa Bapak memutuskan untuk harus bekerja sama dengan Ibu mau bangun ini warung cobek? Kenapa tidak bikin masih lanjut di arsitek atau apa? Kenapa lebih fokus ke sini, Pak? Ya mungkin karena kayaknya kerja bersama itu lebih enak. Kerja bersama lebih enak. Oh, gitu. Dengan istri. Kemungkinan baru kita kan saling support. Saling support. Dia punya kelebihan, saya punya kelebihan Ini masing-masing. tips ini. Iya. Seperti itu. Dia bisanya apa, saya bisanya apa. Nah, itu kita coba kolaborasi gitu. Ternyata warung cobek Marisa ini selain sukses ternyata memang harmonis juga ini kerja bersama. Saya suka mengadopsi konsep ini. Selain itu apalagi Pak? Apalagi? Nggak bisa LDR. Nggak bisa ya? Gitu. Jadi karena memang mau usaha jadi lebih baik Karena kita ya, kayak tadi saya bilang kan akhirnya ada ketertarikan dengan usaha rumah makan sampai saya itu harus sampai buka buku apa semua untuk cari tahu seperti apa sih rumah makan itu. Jadi bagaimana konsep yang bagus, belajarlah soal pemasaran itu kayak apa. Iya. Jadi saya lebih banyak belajar sebenarnya ya itu lewat browsing ya, karena sekarang dunia digital ya seperti itu. Jadi sekarang ini apakah untuk warung cobek itu sudah memanfaatkan dunia digital, contohnya transaksi? Iya sudah kita pakai begitu itu sudah masih dari warung cobek lama yang lama yang di dekat Apotek Sulawesi. Depan Apotek Sulawesi. Jadi kan begini, sebenarnya kadang ngalir apa adanya dari situasi yang ada. Misalkan kendala-kendala di saat kita buka rumah makan itu saya selalu pelajari begitu sampai munculkan nota, kita bikinkan
pesanan itu Iya. sebenarnya pertama itu pemikiran sendiri, Iya. bagaimana caranya melayani biar lebih gampang, ya, mengurangi apa ya, kesalahan. betul. Kita pelajari dari Sangat situ penting. sampai akhirnya kita muncul yang Iya, pakai seperti nota ya. Jadi sekarang sudah pakai apa namanya? Sekarang kita pakai transaksi aplikasi, digital. ya, Iya. pakai aplikasi untuk manajemen, dari dapur sampai bagian waiters semuanya pakai Intinya dari depan sampai belakang. Iya, oke. Saya mau ke Ibu. Apakah punya niat untuk, kan sekarang warung cobek hanya di Marissa di Powanto. Apakah punya niat untuk membangun di kabupaten lain atau di Gorontalo sana? Ada sih Mas, maksudnya kita juga pengen kembangkan warung cobek Marissa kayak gitu. Cuma sekarang itu saya lebih main yang ke lapak. Oh, ke lapak. Kayak gitu. Mau Jadi, bikin lapak juga. iya, alhamdulillah sebentar lagi kita launching lapak pertama Lapak di pertama. daerah Buntulia Utara, di dekat lapangan. Di dekat lapangan, Samping iya. kantor desa nggak jauh, mungkin sekitar 20 meter. 20 meter dari kantor desa Kantor Buntulia. desa Marissa Utara. Jadi lebih ke lapak. Jadi Iya. karena warung cobek yang induknya sudah ada di sini, jadi lebih baik kita ke lapak. Supaya yang jauh bisa Jauh bisa. bisa Iya, gitu, ya, seperti itu. benar. Jadi warung cobek Marissa ini ternyata mau bikin lapak, dan kalau seandainya lapaknya sudah 3 jadi sudah lumayan banyak gitu. Ya. Saya ingin sampaikan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan masuk ke live Facebook Ibu Windah Yani atau di nomor 0823 3541 1019. Untuk itu akan kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan Ibu Windayani dan Pak Tulus selaku owner dari Warung Cobek Marissa setelah ini. Ya, kembali lagi di Sahabat Parmo FM 103,8. Hari ini kami masih bersama owner Warung Cobek Marissa. Namun sebelum itu, pantau terus Facebook Windah Yani atau nomor 0803 3541 1019. Yang memberikan pertanyaan terbaik maka akan diberikan reward oleh dari semua Sahabat Parmo FM Radio 1 unit. Kami menunggu teman-teman untuk memberikan pertanyaan di Facebook Windah Yani atau di nomor 0823 3541 1019. Dan kami juga buka pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya, kira-kira ada pertanyaan-pertanyaan yang apa namanya, yang ingin ditanyakan kepada owner Warung Cobek Marissa. Kami tunggu di Facebook Ibu Windah Yani. Silakan coret-coret saja di Facebook Ibu Windah Yani. Nah, saya mau ke Ibu Windah Yani nih. Ibu, teman-teman sering bilang begini, Warung Cobek Marissa itu punya rasa yang khas begitu. Ya. Saya ingin tanya, apakah Warung Cobek Marissa itu ada pembeda dengan warung-warung yang lainnya? Karena ini lebih fokus ke lalapan, kira-kira Iya, bagaimana? iya. Silakan. Sebenarnya gini ya, kita itu berusaha untuk yang siapapun kokinya rasa stay. Memang rasa tetap sama gitu. Iya, kayak gitu. Jadi memang sebenarnya kalau dibilang resep khusus sih enggak ya Mas ya. Iya. Jadi resepnya itu ya kayak biasa aja, bikin sambal biasa cuma gitu. Jadi maksudnya takarannya itu memang udah pas ibarat, tapi rasanya insya Allah tetap stay lah di situ. Jadi ngobrol-ngobrol geprek sama nasi goreng saya sudah lapar nih. Iya. Oke, kita lanjut. Jadi ternyata Warung Cobek Marissa ini sudah punya resep sendiri, dan itu membuat para peminat setiap hari memesan warung cobek. Ada yang offline, ada yang online, dan ada juga yang makan di tempat. Saya ingin bertanya sih ke Bapak, kira-kira sasaran dari warung cobek sebelumnya itu mau dibuat untuk kalangan apa sih, menengah ke atas atau bagaimana? Silakan Pak. Jadi begini kan, pertama kan kita memang mau buka usaha itu, khususnya rumah makan. Kita harus lihat pasar dulu kan. Iya, pasar dulu ya. Kira kalangan apa yang akan kita, yang targetnya kita. Targetnya kita itu siapa?
Jadi kita harus survei dulu. Nah, akhirnya kita ambil keputusan berarti yang harus kita ini menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Karena di situ pasar yang paling ini paling bagus menurut kita. Iya. Gitu. Iya. Ya, jadi pasarnya menengah ke bawah karena itu ke bawah. maksudnya terjangkau. Awal mulanya seperti Kualitasnya itu. bagus tapi ininya untuk menengah ke bawah. Ah. Ada pertanyaan nih dari teman-teman. Ada yang bertanya ke ke saya itu. Kenapa namanya Warung Cobek Marisa, Bu? Coba dijelaskan. Kenapa bukan usaha apa gitu kan? Rumah makan apa gitu. Jadi gini Mas, kalau masalah nama rumah makan itu sempat jadi debat. Sengit. Iya, Kayak sengit. gitu. Iya. Jadi gini loh, saya itu sama suami saya itu kayak gini. Ayo Pak, kita bikin nama rumah makan itu yang aneh tapi gampang diingat orang. Aneh tapi gampang diingat. Iya. Iya, Gitu. iya, Jadi iya. kan saya bilang, saya itu pengen kayak bikin rumah makan itu yang namanya itu aneh sama gampang diingat Diingat orang. orang. Saya nggak suka nama yang kayak warung Mbak Wi. Ya gitu. Oh iya iya. Nah, betul, begitu betul. saya nggak Iya, iya, suka iya. gitu kan. Agak susah orang mengingat. Nah, jadi lebih baik saya bikin itu. Makanya tiba-tiba karena saya itu bermain di sambal. Oh, di sambal. Iya, dulu itu warung cobek itu punya varian sambal itu banyak. Oh, banyak. Gitu. Cuma setelah saya lihat ternyata yang tarik, yang lebih banyak peminat itu ya sambal lalapan ini. Sambal lalapan itu. Jadi Makanya akhirnya kita stay cobek. di situ. Cobek itu sebenarnya itu kan ulekan Iya, kalau orang ulekan, Jawa. iya, Pak. iya, saya tahu. Nah, itu sebenarnya identitas dari warung cobek itu Wah. sambelnya. Oh gitu. Gitu. Kenapa nggak diberi nama rumah makan Bu Indah atau rumah makan Pak Tulus gitu? Kenapa sih? Kenapa harus Warung Cobek Marisa? Ya Gitu. itu. Iya karena Ya itu, makanya saya bilang, saya maksudnya kayak gimana ya? Pengen bikin rumah makan itu yang Yang unik, unik namanya aneh, nyeleneh kayak Oh, gitu. iya, nyeleneh. Tapi orang gampang ingetnya. Prinsipnya kan begini. iya. Jadi nama itu kan penting sekali. Ya. Nah, bagaimana caranya orang cepat untuk Kenal, iya. kenal. Iya. Itu salah satu iklan apa Iya. itu kan paling enak. Iya. Jadi kita ambil yang seperti itu biar orang satu kali ngomong oh tahu. Penasaran awalnya. Kalau Iya. misalkan rumit atau kurang Ribet, iya. ini kan Iya. kadang misalkan mau tanya beli di mana ya? Ada menjelaskan Iya, lagi. Iya, susah. Oh yang ini rumah makan ini Iya. agak susah. Jadi lebih ke ini ya. Tak kenal maka tak sayang. Betul, betul, Tak Supaya kenal cepat. warung cobek maka tak merasakan apa sensasinya Iya, seperti iya, itu. betul. Ya ini sangat saya senang ini. Kita masuk ke sesi berikutnya. Kira-kira di warung cobek Marisa ini sampai dengan hari ini apakah pernah sih ada sesi terberat? Contohnya kayak, aduh ini mau bangkrut atau keuangannya sempat ini silakan. Ke siapa ini? Saya Ke atau ibu kayak Oh, gitu. pernah Mas. Yaitu ya waktu Covid kemarin, Covid itu memang iya berdampak sekali Mas. berdampak sekali. Berdampak. Jadi memang benar-benar pada saat itu kita itu memang betul-betul sudah jatuh. Sampai saya itu tawarkan mobil saya untuk dijual. Untuk naik lagi gitu, bangkit gitu. Untuk modal dan untuk bayar utang. Oh gitu. Jadi pada saat itu benar-benar yang nyetorin mobil aja nggak bisa. Nggak bisa karena Covid ya. Iya, denda itu memang benar-benar kita mulai berusaha untuk bangkit kayak begitu kan. Berusaha untuk bangkit, ya udahlah kita bagaimana ya. Oke. Jadi ternyata Covid ini sangat berpengaruh untuk UMKM. Sangat Berpengaruh. sangat Mas. Saya ingin lanjut ke yang tadi yang masih terkait itu. Terus bagaimana posisi Bapak waktu itu sebagai kepala rumah tangga di saat itu kita mau di ujung tanduk begitu mau bangkrut, kira-kira seperti apa? Ya sebenarnya pusing juga. Cuma ya kita selalu pasti ada jalan. Gitu. Ini bagus ini. Pasti ada jalan. Kira-kira strateginya seperti apa dengan uang seperti ini? Iya. Kita harus tetap maju kan begitu. Sampai akhirnya ketemulah konsep rumah makan yang sekarang Iya, itu. konsumen. Sebenarnya ya bukan cuma masalah konsep yang kita inginkan dengan keadaan uang. Iya. Jadi kita merancang rumah makan Iya. itu seperti itu sebenarnya. Sampai dengan saat ini, iya seperti Jadi itu. yang sudah pernah dilihat sekarang Iya. itu ya begitu terbuka. Jadi kan bagaimana caranya bangun rumah makan dengan biaya yang kecil tapi ya Tapi bagus. kelihatan Sirkulasi udaranya juga saya suka. Ini sudah seperti ini Tempat saja iya. konsepnya. Nah, saya lebih menarik ke ini, ke jam. Saya lihat rumah makan warung cobek itu sampai
jam 4 sampai kadang jam 5 itu memang strategi marketingnya seperti apa? Dulu Sekarang sampai jam 3 saya lihat. Jam Kalau 2 sekarang itu kita Jam 2. tergantung ini Mas, tergantung pelanggan. Kayak tergantung gitu. pelanggan. Nah, Oh iya. Jadi kalau pas lagi ada pelanggan ya mau tidak mau kita buka sampai, kayak gitu. Kalau dulu yang di warung cobek yang kedua, yang Iya. di depan apotek Sulawesi sampai pagi. Sampai pagi. Nah, saya mau bertanya lagi ke Ibu. Kan warung cobek ini butuh banyak ayam ya. Iya. Apa namanya? Kira-kira itu ayam sering diambil di daerah mana, Bu? Untuk Jadi gini, pengendara Mas. itu. Oke, sekarang kita bongkar Ya, dapur betul, warung ya, cobek betul, ya. Betul, ya. Oke. Jadi gini, kita dulunya itu ngambil di pasar. Kayak begitu. Iya. Karena saya itu kan orang Paguyaman kayak begitu Oh, kan. iya. Nah, jadi itu di sana itu kan ada kandang ayam. Kandang ayam ya. Nah, makanya saya lebih yang ke kenapa enggak ambil di perusahaan langsung ya Iya. ayamnya. Akhirnya Keuntungannya kan lebih lumayan. lumayan. Kita masuk di situ terus akhirnya dari 2015 sampai alhamdulillah sekarang kita ambilnya di perusahaan. ambilnya di perusahaan. Iya. Oh iya. Gitu. Jadi ternyata stok ayam itu langsung dari perusahaan. Iya, jadi kita ayamnya itu hidup Mas datangnya. Oke, ada yang bertanya. Salah satu pertanyaan dari yang masuk ke live Facebook, dia bertanya, kenapa konsep warung cobek itu seperti konsep warung kopi? Saya ingin siapa dulu yang mau jawab nih? Bapak Oke. Kenapa konsepnya kayak warung kopi gitu? Pertama kalau dari segi anggaran. Iya, dari segi anggaran. Oke. Yang kedua kan begini, di saat kita bangun itu, kita lihat kan di sini Iya. marak-maraknya warkop. Warkop. Lagi bumi lagi warkop bumi-buminya ceritanya. warkop. Iya, betul, betul. Bagaimana ya untuk bisa orang memperhatikan warung, Memperhatikan cobek. gitu. Iya. Ya itulah kita bikin konsep Jadi, yang seperti konsepnya warkop, Bapak yang itu. tapi kita jualan makanan, Oh, begitu. Strategi Iya, ya. strategi ya, betul, betul, betul. Gitu. Jadi, sebenarnya tujuannya apa itu saja. ternyata konsep dari warung cobek itu dibikin konsep kayak warkop tapi masuk di dalam makan makanan berat, Banyak sih. enak. Iya. Banyak yang nanya loh ini Warkop. Iya, betul, betul, betul. Lalu yang kedua ya masalah karena pandemi. Kenapa kita bikin konsep seperti itu? Saya juga kadang pertama lihat warung cobek itu saya lihat ini warkop atau enggak sih? Pas masuk ternyata tempat makan gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat sendiri ternyata konsep warung cobek itu memang dikonsepkan untuk seperti warkop. Namun masuk ke dalam dia bisa pesan makan. Iya. Oke, sekali lagi saya sampaikan teman-teman bisa masuk ke kolom komentar yang ada di Facebooknya Ibu Windayani atau di nomor 0823 3541 1019. Nanti komentar yang paling bagus atau pertanyaan atau saran atau apa bisa kita berikan reward berupa 1 unit radio. Saya tunggu untuk komentarnya di Facebook Ibu Windayani atau di nomor yang sudah saya sebutkan tadi. Sekali lagi untuk teman-teman kami akan lanjut untuk sesi selanjutnya. Kita break sejenak. Pokoknya habis ini closing statement, Oh, iya. baru salam-salam ke baru ketemu. Oh. Oke, masuk sesi terakhir. Arab tahun mas itu? Oke, kembali lagi di Panua FM. Sahabat Panua FM 103,8 MHz. Ya, masih sama judul kita bincang bersama owner Warung Cobek Marisa. Ini kita masuk pada sesi terakhir. Saya ingin sampaikan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin berkomentar silakan masuk pada Facebook Ibu Windahyani atau pada nomor 0823 3541 1019. Karena komentar yang paling bagus akan diberikan hadiah berupa 1 unit radio. Saya tunggu komentarnya. Ayo kita masuk lagi kembali ke layar kaca Anda ya. Pada hari ini kita masih bersama owner Warung Cobek Marisa. Bu, saya lebih ke Ibu dulu. Kita lihat pada hari ini banyak milenial muda, anak-anak muda di seumuran saya dan teman-teman ini
yang hari ini hanya fokus bermain game, kira-kira ada nggak sih motivasi untuk teman-teman membuka usaha? Karena hari ini saya lihat banyak anak muda lebih senang bermain game. Silakan Bu, berikan motivasi kira-kira bagaimana mau buka usaha baru supaya mereka lebih termotivasi lagi. Jadi gini ya, untuk anak muda, kalangan anak muda sekarang, buka usaha itu nggak susah kok sayang. Jadi buka usaha itu yang penting kamu punya niat. Masalah modal itu urusan belakangan, kayak gitu. Yang penting kamu punya niat dulu, kamu punya keyakinan untuk memiliki usaha, itu nomor satu, kayak gitu. Setelah itu jangan pernah takut untuk gagal. Gagal belajar. Karena penyakit itu, jangan pernah takut untuk jatuh. Iya. Apapun yang terjadi, namanya orang belajar tuh bakalan jatuh, kayak gitu. Tapi tetap kita harus kuat, harus maju. Harus maju. Kayak gitu. Terus gini ya, apa ya, motivasi untuk anak muda sekarang supaya lebih ada keinginan, kayak gitu kan. Oke. Mau usaha apapun itu yang penting niat nomor satu itu. Nomor satu, terus yang kedua, jangan takut jatuh. Kalau bisa, kalau dari saya biasanya itu saya modal itu nggak perlu modal banyak kok. Modal kecil aja juga bisa. Yang penting bagaimana kamu pintar-pintar mengelolanya. Oh, seperti Kayak itu. gitu. Ya. Jadi untuk Bapak kira-kira ada tips-tips kepada anak-anak muda milenial bagaimana membuka usaha atau sejenisnya, karena hari ini saya lihat anak muda milenial itu lebih banyak main game. Silakan Pak, tips-tipsnya Ya, seperti apa? sebenarnya ya hampir sama. Hampir sama, ya. Jadi intinya kan harus ada kemauan dulu. Iya, Begitu ada kemauan, punya tujuan. punya tujuan. Itu tujuan. Ada kemauan tidak punya tujuan ya. Iya, Seperti itu. fokus ya. Jadi kita bisa fokus dengan apa yang kita kerjakan, kan seperti itu. Ya masalah modal apa itu nanti akan jalan. Yang penting kita pintar memanage gitu. Iya. Oke. Ya, intinya seperti itu. Jadi hari ini bincang saya bersama owner menambah animo saya untuk bikin usaha baru gitu. Karena saya lihat ini juga, aduh bagus ini punya usaha ini. Dari awalnya 2008 datang ke sini dan lain sebagainya, hanya sampai sukses hari ini, alhamdulillah masih konsisten dengan fokus terhadap usaha. Untuk Ibu sesi terakhir kami ingin silakan Ibu kirim-kirim salam kepada teman-teman atau keluarga sanak famili yang hari ini melihat atau mendengar, dan silakan dikirimkan salam. Oke, saya kirim salam untuk keluarga besar Warung Cobek Marisa, untuk semua sahabat saya, saudara saya, orang saya Yang menonton hari ini mungkin. yang menonton hari ini. Terima kasih Bu Acin udah nonton. Iya. Terima kasih Dedi, kamu jauh-jauh dari Manado juga udah nonton. Makasih, nggak tahu itu yang dari Solo udah Iya, nonton iya. atau belum, Iya. nggak tahu. Jadi Terima kasih supportnya. Terima kasih juga support untuk teman saya di pembiayaan yang selalu support saya. Terima kasih untuk keluarga saya yang selalu support saya. Terima kasih untuk keluarga dari suami juga yang selalu Iya. support saya. Iya, jadi untuk Bapak apa mau kirim salam? Silakan Pak. Sudah mewakili. Sudah mewakili. Kita Jadi sama. hari ini saya sangat termotivasi dengan perjalanan hidup Warung Cobek Marisa. Sebenarnya kita mau bincang-bincang lebih dalam, cuman karena terbatas waktu, maka kita akan bincang offline setelah ini. Saya ingin sampaikan sekali lagi untuk pesan Warung Cobek, kemana Bu? Silakan, di mana lokasinya? Jadi gini, Warung Cobek Marisa sekarang pusatnya itu ada di Bulalo, Di Bulalo. di samping masjid dekat Meteor. Meteor. Kompleks Warkop 5000, Warung Cobek Marisa. Dan kita mau buka lapak, insya Allah kita buka lapak di daerah Marisa Utara, yaitu di lapangan Buntulia Utara. di Buntulia Iya, Utara, iya. di lapangan di samping kantor desa. Samping kantor desa. Iya. Jadi hari lapak ini Cobek. Jadi hari ini Warung Cobek Marisa akan buka lapak di Buntulia Utara. Nah, kami dari tadi sudah diskusi dengan Ibu dan Bapak pemilik Warung Cobek. Kami senang karena Warung Cobek ini sangat diminati berbagai kalangan, dan ini sangat penting untuk diketahui ternyata di Buntulia Utara mau dibuka. Maka dengan ini, karena terbatas waktu untuk teman-teman sekalian, maka diskusi saya, bincang hangat saya dengan founder atau owner Warung Cobek hari ini kita tutup dengan melepaskan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat menikmati lagu yang ada. Kenapa? Iya.